Di sini saya akan menjelaskan laporan biaya tenaga kerja langsung per unit produk dan laporan harga pokok produksi. Memenuhi tugas mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampu, Ibu Purwanti. Bab 1. Pendahuluan. Biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost adalah salah satu biaya penting di dalam perusahaan. Dengan biaya tersebut, perusahaan dapat mengetahui komponen ketika menghitung biaya produksi. Adapun harga pokok penjualan (HPP) merupakan salah satu unsur penting dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Istilah ini kerap digunakan sebagai acuan dalam penentuan harga jual produk melalui perhitungan dari biaya produksi. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Apakah penentuan harga pokok produksi yang dilakukan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan? Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah dalam menentukan harga pokok produksi telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Bab 2. Pembahasan. Perhitungan biaya tenaga kerja langsung. Berikut langkah-langkah menghitung biaya tenaga kerja langsung. Yang pertama, identifikasi biaya. Yang kedua, tambahkan beberapa komponen biaya. Ketiga, hitung biaya pekerja per jam jika diperlukan. Keempat, hitung biaya pekerja untuk periode waktu lain. Biaya tenaga kerja langsung adalah semua imbal yang dibayarkan perusahaan kepada pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Pembahasan kedua, penentuan harga pokok produksi dalam full costing. Perhitungan harga pokok produksi adalah cara untuk memperhitungkan unsur biaya dalam aktivitas produksi. Dalam perhitungan harga pokok produksi, terdapat dua metode yang digunakan, yaitu full costing dan variable costing. Metode full costing yaitu metode perhitungan biaya yang mencantumkan seluruh biaya produksi, seperti biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel, dan biaya overhead tetap. Sedangkan metode variable costing yaitu metode perhitungan biaya yang hanya menghitungkan biaya yang bersifat variabel ke dalam biaya produksi, seperti biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel. Perbedaannya hanya pada pembebanan biaya overhead, yaitu pada metode full costing mencantumkan biaya overhead tetap, sedangkan metode variable costing tidak diperhitungkan. Yang akan saya analisis adalah usaha mikro, kecil, menengah, atau yang biasa disebut UMKM. Adalah satu dari banyak usaha yang berkembang di Indonesia dan berperan penting dalam memajukan perekonomian negara. UMKM juga berperan dalam memberikan peluang kerja atau mengurangi masalah pengangguran, karena UMKM dapat menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri. Tujuan dari UMKM sendiri yaitu memperoleh keuntungan yang maksimal dan dapat bersaing di pasar. UMKM merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan dan atau badan usaha perorangan yang berdiri sendiri dan tidak termasuk anak perusahaan atau cabang perusahaan tertentu. UMKM harus belajar mengelola keuangan secara sederhana, terutama harga pokok produksi. Pada umumnya, UMKM menentukan harga pokok produksi dengan hanya menjumlahkan biaya bahan baku dan tenaga kerja tanpa mencantumkan biaya overhead pabrik ke dalamnya. Hal ini menyebabkan perhitungan harga pokok produksi yang tidak akurat. Maka dari itu, UMKM harus menghitung harga pokok produksi secara tepat dan akurat agar mendapatkan laba yang maksimal. Gambaran umum objek penelitian. Seblak Nita adalah sebuah usaha di bidang kuliner yang memanfaatkan kerupuk sebagai bahan baku utamanya untuk memproduksi seblak dengan berbagai varian topping yang disediakan.
Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM Seblak Nita sudah berdiri kurang lebih 3 tahun sejak 21 September 2021 yang didirikan oleh Ibu Nita. Kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM Seblak Nita mampu menjual dengan patokan 200 porsi setiap harinya. Proses produksinya membutuhkan beberapa alat dan bahan. Di sini ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah pengeluaran yang dimiliki perusahaan dalam rangka memenuhi semua kebutuhan bahan baku dalam proses produksi. Berikut adalah data biaya bahan baku tiap bulannya yang didapat dari wawancara dengan pemilik UMKM Seblak Nita. Bahan baku kerupuk, harga beli Rp16.000 dengan kuantitas per bulan 180 kg, jadi Rp3.000.000. Bahan baku yang kedua, minyak dengan harga beli Rp18.000, kuantitas per bulan 210 liter dengan harga Rp3.780.000. Bahan baku yang ketiga, bumbu dapur dengan harga beli Rp80.000, kuantitas per bulan 150 kg dengan harga Rp12.000.000. Bahan baku yang ketiga, kue tiaw, harga beli Rp6.000, kuantitas per bulan 900 pak, dengan biaya bahan baku Rp5.400.000. Bahan baku yang keempat, makaroni dengan harga beli Rp20.000, kuantitas per bulan 120 kg, dengan biaya bahan baku Rp2.400.000. Bahan baku yang keenam, bakso, harga beli Rp100.000, kuantitas per bulan 120 kg, dengan harga biaya bahan baku Rp12.000.000. Bahan baku sosis dengan harga Rp95.000, kuantitas per bulan 120 kg dengan harga Rp11.400.000. Bahan baku ceker dan tulangan ayam dengan harga beli Rp16.000, kuantitas per bulan 720 kg dengan harga beli Rp12.000.000. Bahan baku cabai dengan harga beli Rp70.000, kuantitas per bulan 180 kg dengan harga Rp12.600.000. Bahan baku olahan frozen food lain, harga beli Rp100.000, kuantitas per bulan 150 kg dengan harga Rp15 juta. Bahan baku air 0, kuantitas per bulan secukupnya. Jadi, total biaya bahan baku senilai Rp89.580.000. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya pengeluaran untuk upah karyawan yang menangani proses produksi secara langsung. UMKM Seblak Nita memiliki 9 karyawan dengan pembagian jam kerja yaitu full-time dan part-time. Berikut adalah data biaya tenaga kerja langsung tiap bulannya yang dikeluarkan oleh UMKM Seblak Nita. Dengan bagian full-time, 5 jumlah tenaga kerja, upah per hari Rp130.000, jumlah biaya tenaga kerja per bulan, atau 24 hari Rp15.600.000. Bagian part-time dengan jumlah tenaga kerja 4, upah per hari Rp70.000, jumlah biaya tenaga kerja per bulan atau 24 hari Rp6.720.000. Total biaya tenaga kerja langsung ialah Rp22.320.000. Di sini ada biaya overhead pabrik.
Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi yang tidak masuk ke dalam biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja langsung, tetapi tetap diakui sebagai pengeluaran dari perusahaan. UMKM sebelah Mita belum melakukan perhitungan biaya overhead secara lengkap dan rinci. Berikut adalah data biaya overhead tiap bulannya yang dikeluarkan oleh UMKM sebelah Mita. Biaya overhead menurut perhitungan UMKM. UMKM belum memasukkan biaya depresiasi atau penyusutan peralatan ke dalam perhitungannya, dan belum memisahkan beban pabrik dan rumah tangga. Lebih tepatnya untuk biaya listrik dan gas LPG. Berikut adalah biaya overhead menurut perhitungan UMKM. Gas LPG kuantitas per hari 4, harga per hari 70.000, total per bulan 2.100.000. Adapun listrik, harga per hari 26.000, total per bulan 800.000. Wifi, harga per hari 10.000, total per bulan 300.000. Styrofoam, kuantitas per hari 100 pieces. Harga per hari 40.000, total per bulan 1.200.000. Plastik 1,5 kg, 1 pak kuantitas per harinya. Harga per hari 3.000, total per bulan 90.000. Kantong plastik, kuantitas per hari 1 pak, harga per hari 7.000, total per bulan 210.000. Sendok plastik, kuantitas per hari 1 pak, harga per hari 10.000, total per bulan 300.000. Jadi, total biaya overhead adalah 5 juta rupiah. Biaya overhead variabel sudah terpisah dengan beban rumah tangga. Asumsi biaya listrik untuk usaha adalah 90% dan 10% dipakai rumah tangga. Dikarenakan pemilik tinggal sendiri dan tidak perlu terlalu banyak peralatan rumah tangga yang dipakai. Asumsi untuk biaya gas LPG sendiri adalah untuk usaha adalah 90% dan 10% dipakai rumah tangga, dengan penggunaan 9 jam untuk produksi dan 1 jam untuk rumah tangga. Berikut perhitungannya. Gas 90% sama dengan 90% dikali 2.100.000 rupiah sama dengan 1.890.000 rupiah. Listrik 90% sama dengan 90% dikali 800.000 rupiah sama dengan 720.000 rupiah. Biaya overhead tetap. Yang pertama, biaya depresiasi atau penyusutan peralatan. Biaya depresiasi adalah biaya yang timbul akibat adanya penggunaan aset tetap yang dimiliki sebuah perusahaan. Asumsi biaya depresiasi untuk usaha tanpa biaya perawatan adalah sebagai berikut. Di sini ada wajan, harga perolehan per unit 150.000, jumlah 3, harga total perolehan 450.000, umur ekonomis per bulan 6, beban depresiasi per bulan 75.000. Lalu dandang, harga perolehan per unit 310.000, jumlah 2, harga total perolehan 620.000, umur ekonomis per bulan 6, beban depresiasi per bulan 103.000 rupiah. Kompor, harga perolehan per unit 250.000, jumlah 4, harga total perolehan 1 juta, umur ekonomis per bulan 6, beban depresiasi per bulan 166.000. Blender, harga perolehan per unit 500.000, jumlah 2, harga total perolehan 1 juta, umur ekonomis per bulan 6,
Beban depresiasi per bulan 166.000. Peralatan makan. Harga perolehan per unit 50.000, jumlah 80, harga total perolehan 400.000, umur ekonomis per bulan 6, beban depresiasi per bulan 66.000. Freezer. Harga perolehan per unit 4 juta, jumlah 1, harga total perolehan 4 juta, umur ekonomis per bulan 24, beban depresiasi per bulan 166.000. Meja dan kursi. Harga perolehan per unit 5 juta, jumlah 1, harga total perolehan 5 juta, umur ekonomis per bulan 24, beban depresiasi per bulan 208.000. AC. Harga perolehan per unit 3 juta, jumlah 1, harga total perolehan 3 juta, umur ekonomis per bulan 24, beban depresiasi per bulan 125.000. Jadi, total biaya depresiasi adalah Rp1.078.000. Biaya tetap lainnya. Biaya Wi-Fi dikategorikan sebagai biaya tetap lainnya karena UMKM Seblak Nita tiap bulannya membayar biaya Wi-Fi dengan jumlah yang sama, yaitu Rp300.000. Pembahasan yang ketiga. Penentuan harga pokok produksi menggunakan metode UMKM yang sebenarnya. Penentuan harga pokok produksi UMKM Seblak Nita masih belum lengkap dan rinci. Biaya yang dihitung untuk menghitung biaya produksi adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Namun, dalam perhitungan overhead pabrik belum dilakukan secara rinci. Contohnya belum memasukkan biaya penyusutan dan pemeliharaan peralatan. Biaya listrik dan gas tabung sudah diakui, tapi dalam perhitungannya masih menyatu dengan beban rumah tangga. Berikut adalah penentuan harga pokok produksi menurut perhitungan UMKM Seblak Nita. Yang pertama, biaya bahan baku dengan total biaya Rp89.580.000. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung dengan total biaya Rp22.320.000. Yang ketiga, biaya overhead dengan total biaya Rp5 juta. Yang keempat, biaya produksi dengan total biaya Rp116.900.000. Jumlah produksi dengan total biaya 6.600 porsi. Jadi, harga total pokok produksi adalah Rp17.712.000. Pada tabel tersebut dapat diketahui biaya produksi menurut perhitungan UMKM Seblak Nita sebesar Rp116.900.000. Hal tersebut diperoleh dari penjumlahan biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Dalam tiap bulannya, 6.600 porsi seblak diproduksi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM Seblak Nita. Jadi, harga pokok produksi seblak tersebut diperoleh dari pembagian antara biaya produksi dengan jumlah produksi. Diperoleh Rp17.712.000. Di sini ada penentuan harga pokok produksi menggunakan metode full costing. Dengan keterangan yang pertama, biaya bahan baku, total biaya Rp89.580.000. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung, total biaya Rp22.320.000. Yang ketiga, biaya overhead
variabel dengan harga Rp4.410.000. Yang keempat, biaya overhead tetap dengan harga Rp2.008.000. Yang kelima, biaya produksi dengan harga Rp118.318.000. Yang keenam, jumlah produksi dengan total biaya 6.600 porsi. Jadi, harga pokok produksi sebesar Rp17.927. Pada tabel tersebut dapat diketahui biaya produksi menurut perhitungan UMKM Seblak Mita sebesar Rp118.318.000. Pembahasan yang keempat, perbandingan penentuan harga pokok produksi menurut UMKM Seblak Mita dengan metode full costing. Keterangan 6.600 porsi. Penentuan HPP menurut UMKM sebesar Rp17.712. Penentuan HPP dengan full costing sebesar Rp17.927. Didapatkan selisih sebesar Rp214. Berdasarkan tabel perbandingan penentuan harga pokok produksi menurut UMKM Seblak Mita dan metode full costing terdapat selisih sebesar Rp214,9 per unit rupiah. Hal ini disebabkan karena pada metode full costing perhitungan harga pokok produksi memasukkan biaya overhead pabrik variabel maupun tetap. Sedangkan menurut perhitungan UMKM Seblak Mita tidak memasukkan biaya secara keseluruhan dan belum memisahkan antara beban rumah tangga dan pabrik. Perhitungan biaya produksi UMKM Seblak Mita untuk 6.600 porsi tiap bulannya menggunakan metode UMKM yang sebenarnya adalah Rp116.900.000 dan menghasilkan harga pokok produksi sebesar Rp17.000. Perhitungan berdasarkan metode full costing dihasilkan biaya produksi sebesar Rp118.318.000 dan diperoleh harga pokok produksi sebesar Rp17.927. Perhitungan menurut UMKM Seblak Mita memberikan hasil yang lebih rendah dibandingkan metode full costing. Hal ini terjadi dikarenakan pada metode full costing, perhitungannya memasukkan semua biaya overhead baik variabel maupun tetap. Meskipun perhitungan dengan metode full costing menghasilkan hasil yang lebih tinggi, namun metode tersebut yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.